Tersiar kabar beberapa bulan lalu. Terjadi pembunuhan di kampung ini, dan arwahnya sering menghantui warga sekitar. Karena pembunuhnya masih belum tertangkap sampai sekarang. Desas-desus pemerkosaan dan pembunuhan seorang janda kian kencang. Menurut kesaksian dari para pemandi jenazah sang korban. Mari memulai hidup baru di sini. Aminah adalah janda anak satu. Ayo nak. Orang rantau yang kerja di sebuah warung masakan Padang di daerah tersebut. Kau harus bekerja keras, Aminah. Iya, Bu. Aminah kerja malam sampai subuh. Dan tiap hari seperti itulah aktivitasnya. Pesanan meja nomor 3. Pesanan meja nomor 12. Aminah punya anak laki-laki berumur 5 tahun. Dan mereka berdua ngekos di kampung tersebut. Semoga kita betah tinggal di sini. Selamat tidur, anakku. Hari ini sangat melelahkan. Malam itu seperti biasa. Aminah pulang subuh sekitar jam 3 pagi. Hari-hari sebelumnya juga Aminah selalu merasa ada yang mengikuti. Jalanan ini sangat sepi. Aku harus bergegas pulang. Tapi Aminah tidak berpikiran buruk kalau orang itu memiliki niat jahat. Kenapa aku merasa ada yang mengikutiku? Sesampainya di kosan, Anakku, ibu pulang, nak. sesaat dia buka pintu kamarnya. Ada yang mendorong tubuhnya Aminah dari arah belakang. Siapa kau? Sampai si Aminah dan pelaku masuk ke dalam kamar kosan. Di mana anakku? Kemudian kejadian mengerikan itu pun terjadi. Anakku. Apa yang kau inginkan dari kami? Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak pernah mengganggu siapapun di sini. Banyak kabar beredar. Motif pelaku adalah karena pelaku suka dengan Aminah. Dan pelaku pun sudah meminta Aminah untuk pacaran. Tapi Aminah menolak. Tidak bisa. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, bersama dengan anakku saja.
Maafkan aku. karena dia mau fokus mengurus dan membesarkan anak tunggalnya. Kejadian mengerikan itu sangatlah gempar dan jadi bahan omongan terus-menerus di kampung tersebut. Dugaan ini makin diperkuat dengan adanya kesurupan arwah Aminah, yaitu Mbak Sri, arwah Aminah yang merasuk Mbak Sri. Dugaan ini pun diperkuat dengan adanya darah di kamar kos. Dan Aminah sudah tidak bernyawa, tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Sedangkan anak Aminah sendiri tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Sedang menurut kesaksian pemilik kos, Aminah meninggal bukan karena diperkosa, tapi karena memang pembuluh darahnya pecah akibat kelelahan bekerja yang selalu sampai pagi. Sedang darah yang berceceran adalah darah yang dimuntahkan Aminah sendiri. Berita apa lagi ini? Indi sedang scroll HP dan membaca artikel tentang pembunuhan Aminah yang pelakunya tidak juga diketemukan sampai sekarang. Jangan datang. Kubilang jangan datang. Kau bisa mendengarku? Indi pun langsung masuk ke dimensi lain. Arwah yang sangat merepotkan. Pagi jam 3 subuh. Aminah sambil batuk-batuk berjalan menuju ke kosan. Aminah berjalan dengan biasa tanpa ada yang membuntuti. Ibu sudah pulang, anakku. Kemudian Aminah mengetuk pintu kos. Tak lama kemudian pintu itu pun terbuka. Bukan anaknya yang membuka pintu, melainkan orang lain. Aminah pun syok. Apa yang terjadi? Dan dia semakin syok karena anak laki-lakinya sudah tergeletak di lantai tak bernyawa. Sesaat Aminah hendak berteriak. Tidak, nah jangan lakukan ini. Orang itu langsung membekap mulut Aminah, kemudian memukulnya beberapa kali agar Aminah tidak lagi berontak. Aminah pun muntah darah karena pembuluh darahnya pecah. Rasakan ini, wanita tidak tahu diri. Nafas Aminah terhenti dan ia tak bergerak. Pria itu pun panik, kemudian pergi begitu saja. Semua barang bukti harus segera disingkirkan. Sedangkan mayat anak laki-laki Aminah dibuang ke dalam sumur tua di belakang kos. Terima kasih. Sudah mendengarkanku. Indi kembali ke dunia nyata. Arwah Aminah masih berada di belakang Indi dengan tatapannya yang sayu. Pak polisi membuka HP. Ia membaca pesan yang bertuliskan alamat. Anak ini selalu saja punya informasi. Dan ada mayat anak kecil di dalam sumur tersebut. Makin gemparlah kampung tersebut. Garis polisi melingkar di belakang kosan, tempat tengkorak anak laki-laki itu ditemukan. Apakah kalian pemilik kos ini? Iya, Pak. Warga sekitar makin bertanya-tanya siapa pelaku pembunuhan Aminah dan anaknya. Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Arwah Aminah menatap tajam ke arah bapak kos. Aminah hanya pendatang di sini, Pak. Dengan penuh amarah seolah ia ingin mencekik si bapak kos.
seorang pria desa bernama Rosdi. Menjadi buronan polisi dan orang yang paling dicari di warga kampungnya. Pasalnya, beberapa hari yang lalu, terjadi pembunuhan terhadap pria parubaya bernama Ramli. Pelakunya kabur, Pak. Yang juga adalah tetangga korban sendiri. Kejar dan temukan segera. Mayat Ramli tergeletak di depan warung kopi milik Rosdi. Dengan keadaan bersimbah darah. Banyak yang menduga Selamat pagi, Pak Rosdi. aksi pembunuhan itu Selamat pagi, Pak Ramli. dipicu karena Rosdi merasa kesal lantaran ia sering diejek cacat oleh Ramli. Beberapa tahun lalu, Rosdi mengalami kecelakaan motor. Sesaat ia pulang dari pasar. Kecelakaan itu Semoga rezeki hari ini menjadi berkah. membuat tangan dan kaki Rosdi menjadi cacat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak Rosdi. Hingga tidak bisa berjalan normal seperti biasa. Aku tidak boleh menyerah. Kesulitan beraktivitas normal. Akhirnya Rosdi memutuskan membuka warung kopi untuk menyambung hidup. Semoga warung kopi ini bisa untuk menyambung hidupku. Sedangkan Ramli sendiri adalah tetangga Rosdi. Wah, orang cacat. Bisa ternak ayam juga. Ramli adalah seorang petani yang nongkrong di warung kopi milik Rosdi. Hidup itu harus slow dan dibawa happy, kawan. Karena merasa saling akrabnya, Ramli seakan tanpa segan selalu melontarkan ledekan kepada Rosdi perihal fisiknya yang cacat. Untuk awal-awal, Rosdi hanya tersenyum menanggapi ledekan Ramli. Namun ledekan itu akhirnya menjadi kebiasaan. Dan Ramli berkali-kali melontarkan ledekan setiap kali bertemu Rosdi. Dan hari itu, Rosdi tak mampu lagi menahan rasa kesalnya. Emosinya memuncak hingga akhirnya membunuh korban dengan pisau yang ada di warungnya. Ramli meninggal berlumuran darah dengan luka tusukan di perut, dada, dan tangan. Indi memeriksa mayat Ramli di ruang jenazah. Apa kau bisa mendengarku? Dan di belakangnya sudah berdiri sesosok arwah dengan tangan dan kaki cacat.
Seketika Indi menoleh, masuk ke dimensi lain. Setelah menghabisi Ramli, Rosdi berlari dengan ketakutan menuju ke dalam hutan. Apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku bisa setega itu dengan kawanku sendiri? Rasa takut, menyesal dan rasa sakit hati berkecamuk ia rasakan. Setibanya ia masuk hutan, ia seperti kehilangan akal sehatnya. Terima kasih sudah mendengarkanku. Samsul adalah seorang sopir ambulan yang bertugas khusus menjemput mayat untuk diantarkan ke daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Karena sudah terbiasa, tak jarang Samsul berani menjemput jenazah sendirian. Upahnya lumayan, tapi tempatnya jauh, dan cuma ada ambulan angker itu saja yang bisa dipakai. Tidak masalah, Pak. Hari ini Samsul mendapat panggilan untuk menjemput salah satu mayat di ibu kota. Untuk diantarkan ke sebuah daerah yang berjarak sekitar 500 km. Dengan waktu tempuh kurang lebih 13 jam. Upah sebesar 4 juta sekali jalan. Tanpa pikir panjang, Samsul langsung menyanggupi tugas tersebut. Petugas menginfokan bahwa mayat kali ini mayat korban gantung diri. Bawalah jenazah ini ke alamat yang tertulis dengan tepat waktu. Siap, Bu. Ini jenazah korban bunuh diri. Berhati-hatilah. Samsul berangkat tepat jam 6 sore dan diperkirakan akan sampai besok paginya. Di awal perjalanan keadaan masih normal-normal saja. Hingga di jam 11 malam saat mobil ambulans melewati sebuah desa tak berpenghuni. Katanya ambulans ini berhantu. Untuk 4 juta. Hantu? Siapa takut? Sekilas terdengar suara seperti orang sesak napas dari arah belakang, di mana mayat itu berada. Samsul refleks menoleh ke belakang, dan suara itu pun menghilang. Suara apa itu? Suara kaca pembatas diketok berkali-kali dari arah jenazah. Namun Samsul menepis rasa takutnya itu dan ingin fokus menyetir. Sudahlah, jangan ganggu aku. Namun suara ketukan itu tak kunjung hilang dan makin keras. Kalian mengganggu saja. Jangan berisik. Dasar hantu tidak ada kerjaan.
sih mau kalian? Samsul menoleh dan kasur tempat mayat itu kosong. Di mana mayatnya? Samsul lekas berhenti. Ia segera keluar lalu memeriksa pintu belakang ambulans. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat mayat itu sudah terjatuh di tengah jalan dengan posisi tengkurap. Samsul dengan gemetar Berat sekali mayat ini. mencoba memberanikan diri mengangkat mayat itu ke dalam ambulans kembali. Mayat itu sangat berat dan berbau sangat busuk. Di tengah kepanikan bercampur rasa takut, Aku harus cari bantuan. Samsul pun segera lari menuju rumah. Sepertinya ada rumah warga. Yang berada di dekat ambulans berhenti. Suara apa itu tadi? Untuk meminta pertolongan. Semoga mereka mau membantu. Tidak berlangsung lama, suara seorang bapak terdengar dari dalam. Sepertinya tidak ada orang. Assalamualaikum, permisi. Apakah ada orang? Ya anak muda, ada apa? Samsul meminta tolong kepada pemilik rumah untuk membantunya mengangkat mayat itu untuk naik ke dalam ambulans lagi. Tolong bantu aku, Pak, untuk mengangkat jenazah terjatuh. Jenazah terjatuh? Iya, Pak. Aku butuh bantuan untuk mengangkatnya kembali ke dalam ambulans. Mereka berdua pun segera berlari ke arah mayat itu terjatuh. Di mana mayatnya? Namun betapa terkejutnya ketika sesampainya di tempat mayat itu jatuh. Tadi di sini. Loh, apa itu? Mayat itu tengah berdiri menghadap ke arah mereka. Samsul tak dapat menggerakkan badannya. Namun belum sempat ia berteriak, ia kembali tersentak dan syok. Karena orang yang tadi menemaninya telah berubah wujud menjadi pocong, Samsul pun akhirnya pingsan. Ada korban kesasar lagi rupanya. Bangunlah anak muda. Dipercikanlah air ke arah wajah Samsul. Bangunlah anak muda. Samsul masih bingung dengan apa yang terjadi padanya. Ternyata Samsul terbangun di tengah kuburan. Kenapa aku bisa kesasar sampai di sini? Samsul pun seketika teringat jenazah yang ia bawa semalam. Aku harus mengantar jenazah ini tepat waktu. Tapi entah kenapa aku malah kesasar sampai sini. Samsul menjelaskan kejadian menyeramkan yang ia alami semalam pada warga. Entah sudah berapa orang yang kesasar secara gaib. Meski masih dalam keadaan kebingungan, Samsul lekas melanjutkan perjalanannya. Dia pun memacu mobil dengan kecepatan tinggi agar segera sampai tujuan. Ini semua untuk 4 juta sekali jalan.
Sudahlah, jangan ganggu aku. Jenazah ini harus sampai tujuan tepat waktu. Sebelum membusuk, dan akhirnya ambulan berisi mayat itu sampai ke tempat tujuan. Namun keanehan masih belum berhenti. Benarkan ini alamatnya? Alamat rumah yang tertulis di kertas tak bisa ditemukan. Permisi. Pak, tolong bantu saya menemukan alamat ini. Nama keluarga yang dimaksud juga tidak ada. Bahkan kepala desa pun bingung. Di tengah kebingungannya, Samsul memutuskan untuk telepon kembali ke rumah sakit. Tidak ada sinyal di sini. Namun sialnya telepon genggam yang dia punya tidak dapat menangkap jaringan di lokasi itu. Bagaimana ini, Pak? Mayatnya sudah mulai mengeluarkan bau busuk. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, sebaiknya segera kuburkan jenazah tanpa pengenal ini di sini saja. Sementara liang lahat digali oleh beberapa warga. Liang lahatnya sudah siap. Samsul mengajak warga lainnya untuk segera memandikan jenazah tersebut. Namun, tubuh jenazah itu sudah mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan membusuk. Akhirnya warga berinisiatif untuk langsung menguburkan mayat tersebut. Setelah selesai proses pemakaman, Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak Kades. Tugas sesama umat manusia memang harus saling membantu. dan Samsul juga pamit pulang. Hati-hati di jalan, saudaraku. Betapa lelahnya Samsul hari ini. Banyak sekali hal aneh hari ini. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Di tengah jalan Samsul merasa sangat mengantuk. Sehingga ia memutuskan untuk tidur di mobilnya yang dia parkirkan tak jauh dari masjid desa tersebut. Saking lelapnya tertidur. Tak terasa ada pocong yang juga tidur di sampingnya.